Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal dengan NIM 13020210107 dari kelas A2 dengan mata kuliah komputasi paralel. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan paralel komputer memori arsitektur. Nah, yang pertama, arsitektur memori komputer paralel. Nah, di sini terdapat tiga. Yang pertama itu shared memory, distributed memory, hybrid distributed shared memory. Ketiga jenis arsitektur ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pemilihan jenis arsitektur yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan spesifik dan aplikasi dan lingkungan komputasi. Yang pertama, shared memory. Karakteristik umum shared memory paralel komputer sangat bervariasi, tetapi umumnya memiliki kesamaan kemampuan untuk semua prosesor untuk mengakses semua memori sebagai global address space. Yang kedua, beberapa prosesor dapat beroperasi secara independen, tetapi berbagai sumber daya memori yang sama. Yang ketiga, perubahan lokasi memori yang dilakukan oleh satu prosesor terlihat oleh semua prosesor lainnya. Secara historis, shared memory machine telah diklasifikasikan sebagai uniform memory access dan non-uniform memory access berdasarkan waktu akses memori. Yang ketiga, change current NUMA. Ini adalah variasi dari NUMA yang memastikan bahwa change prosesor telah konsisten di seluruh sistem, sehingga data yang diakses oleh prosesor tetap up to date dan konsisten. Shared memory atau uniform memory access, semua prosesor mempunyai akses ke semua bagian memori utama. Waktu akses memori untuk prosesor ke semua ruangan adalah sama. Non-uniform memory access atau akses memori tidak seragam, semua prosesornya itu mempunyai akses ke semua bagian memori utama. Waktu akses memori prosesor berbeda tergantung pada bagian mana dari memori utama yang diakses. Yang kedua, shared memory. Uniform memory access atau UMA paling sering diwakili hari ini oleh symmetric multiprocessor atau mesin. Prosesor identik, waktu akses dan akses yang sama ke memori, kadang-kadang disebut CC UMA, change current UMA. Change current berarti jika satu prosesor memperbarui lokasi dalam share memory, semua prosesor lain tahu tentang pembaruan. Symmetric multiprocessor adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan prosesor komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini memungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Nah, di sini ada beberapa gambar yang akan menjelaskan terkait dengan apa itu single layer change, single die private, dan two dice private change. Nah, share memory non-uniform memory access sering dibuat dengan menggunakan 2 atau lebih SMPS secara fisik. Satu SMP bisa langsung mengakses memori SMP lain. Tidak semua prosesor memiliki waktu akses yang sama untuk semua memori. Akses memori di seluruh link lebih lambat. Jika kohersi change dipertahankan, maka juga dapat disebut CC NUMA, change current NUMA. Adapun keuntungan dan kerugiannya itu yang pertama, keuntungan global address space memberikan perspektif pemrograman yang mudah digunakan ke memori. Yang kedua, data sharing antar tas lebih cepat dan seragam karena kedekatan memori dengan CPU. Kerugian utama adalah kurangnya stabilitas antara memori dan CPU. Menambahkan lebih banyak CPU secara geometris dapat meningkatkan lalu lintas pada jalur CPU share memory. Dan untuk sistem change yang koheren secara geometris meningkatkan lalu lintas yang terkait dengan change atau manajemen memori. Tanggung jawab programmer untuk konstruksi sinkronisasi yang memastikan akses korek dari memori global. Nah, yang kedua, distributed memory. Karakteristik umumnya seperti share memory, sistem distributed memory sangat bervariasi, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Memerlukan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. Prosesornya memiliki memori lokal mereka sendiri. Alamat memori dalam satu prosesor tidak dapat memetakan ke prosesor lain, sehingga tidak ada konsep ruang alamat global di semua prosesor. Ketiga, karena setiap prosesor memiliki memori lokal sendiri, ia beroperasi secara independen.
Perubahan yang dilakukan pada memori lokalnya tidak berpengaruh pada memori prosesor lain. Oleh karena itu, konsep coherency change tidak berlaku. Yang keempat, ketika prosesor membutuhkan akses ke data di prosesor lain, biasanya tugas programmer untuk secara eksplisit menentukan bagaimana dan kapan data dikomunikasikan. Sinkronisasi antara task juga merupakan tanggung jawab programmer. Yang kelima, jaringan fabrik yang digunakan untuk transfer data sangat bervariasi, meskipun bisa sederhana Ethernet. Nah, di sini ada penjelasan terkait gambar distribute memory. Bisa langsung dilihat ada CPU, memori saling terhubung. Adapun keuntungan dan kerugian, yang pertama keuntungan, memori dapat diskalakan dengan jumlah prosesor, meningkatkan jumlah prosesor dan ukuran memori meningkatkan secara proporsional. Yang kedua, setiap prosesor dapat dengan cepat mengakses memori sendiri tanpa gangguan dan tanpa overheat yang terjadi dengan mencoba mempertahankan coherency change global. Efektivitas biaya dapat menggunakan prosesor dan jaringan komunitas off the shelf. Kerugiannya, programmer bertanggung jawab atas banyak rincian yang terkait dengan komunikasi data antar prosesor. Yang ketiga, mungkin sulit untuk memetakan struktur data yang ada berdasarkan memori global ke memory organization. Yang ketiga, waktu akses memori yang tidak seragam. Data yang berada di node jarak jauh membutuhkan waktu lebih lama untuk diakses daripada data lokal node. Yang ketiga, hybrid distributed shared memory. Nah, dia memiliki karakteristik umum yaitu komputer terbesar dan tercepat di dunia saat ini menggunakan arsitektur share and distributed memory. Komponen memori bersama dapat menjadi mesin share memory atau graphic processor atau sering disebut dengan GPU. Komponen distributed memory adalah jaringan beberapa mesin memori yang hanya tahu tentang memori mereka sendiri, bukan memori pada mesin lain. Oleh karena itu, komunikasi jaringan yang diperlukan untuk memindahkan data dari satu mesin ke mesin lainnya. Yang keempat, tren saat ini tampaknya menunjukkan bahwa jenis arsitektur memori ini akan terus menang dan meningkatkan di ujung komputasi yang tinggi untuk masa mendatang. Nah, di sini terdapat penjelasan terkait dengan hybrid distributed shared memory, di mana dia menggunakan dia menggunakan dua sekaligus karakteristik, yaitu distribute dan share memory. Hybrid distribute dan share memory memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, apapun yang umum untuk arsitektur share and distribute memory. Yang kedua, peningkatan skalabilitas adalah keuntungan penting. Yang ketiga, pentingnya kompleksibilitas programmer adalah kerugian penting. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan mata kuliah paralel komputer dan memori arsitektur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.